Oke, halo teman-teman, saya Ansarul Syamsuddin. Jadi di sini saya akan sedikit membahas tentang the measurement approach to decision usefulness atau pendekatan pengukuran untuk manfaat keputusan. Materi ini berkaitan dengan teori akuntansi. Oke, langsung aja teman-teman, kita pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, perspektif pengukuran dalam pelaporan keuangan atau financial reporting adalah sebuah pendekatan di mana akuntan mengambil sebuah tanggung jawab untuk menggabungkan nilai wajar dalam laporan keuangan yang tepat dengan tetap memperhatikan keandalan. Hal ini memberikan sebuah kewajiban tambahan untuk memberikan informasi kepada investor, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan. Lalu di materi ini ada pertanyaan nih, apakah pasar saham efisien sepenuhnya? Jadi, premis dasar pertanyaan ini adalah rata-rata perilaku investor tidak terkait dengan teori keputusan rasional dan model investasi. Individu juga sering terlalu percaya diri, di mana mereka berlebihan dalam ekspektasi mereka mengenai informasi penting yang mereka koleksi atau olah sendiri. Misalnya, investor yang meneliti perusahaan secara mandiri mungkin akan bereaksi berlebihan terhadap bukti yang mereka raih dan bereaksi sebaliknya terhadap informasi baru yang tidak berkaitan dengan informasi yang mereka olah sendiri. Juga terdapat karakter individu lainnya, yaitu representatives. Di sini individu menitik beratkan pada bukti atau fakta yang konsisten dengan pandangan individu atas populasi di mana bukti itu berasal. Lalu ada teori prospek atau prospek teori di dalam subbab ini. Itu teori prospek itu memberikan alternatif berdasar perilaku pada teori keputusan rasional. Berdasarkan teori ini, investor yang mempertimbangkan investasi berisiko akan secara terpisah mengevaluasi keuntungan dan kerugian prospektif. Teori ini berlawanan dengan teori keputusan, di mana investor mengevaluasi keputusan yang dibuat dalam konteks menilai akibatnya terhadap total kekayaan yang mereka miliki. Teori prospek mengasumsikan loss aversion, perilaku di mana individu tidak menyukai kerugian, walaupun sangat kecil. Hal ini menyebabkan efek disposisi, di mana investor menunjukkan perilaku pengambil risiko dengan respek pada rugi. Teori prospek juga mengasumsikan bahwa ketika individu mengkalkulasikan perkiraan nilai dari suatu prospek, individu under atau overweight probabilitas mereka. Underweighting probabilitas merupakan bagian dari overconfidence, sedangkan overweighting probabilitas merupakan bagian dari representativeness. Lalu ada pertanyaan juga, apakah beta mati? Implikasi dari CAPM adalah beta saham, yaitu determinan spesifik perusahaan tunggal atas harapan pengembalian dari saham. Fama dan French menemukan bahwa beta dan CAPM memiliki kemampuan kecil dalam menjelaskan return saham. Mereka menemukan bahwa book to market ratio dan ukuran perusahaan lebih signifikan menjelaskan keuntungan sekuritas. Daripada melihat beta, lebih baik melihat book to market ratio dan ukuran perusahaan sebagai ukuran risiko. Risiko akan meningkat dengan meningkatnya book to market ratio dan menurun dengan semakin besarnya ukuran perusahaan. Hasil penelitian Fama dan French ini menjadikan beta mati. Sebaliknya, Kotari, Sanken, dan Sloan menemukan bahwa dalam jangka waktu lama dari 1941 sampai 1990, beta merupakan prediktor signifikan atas return juga sebagai prediktor return, tetapi relatif remah. Behavioral Finance menyediakan perspektif yang berbeda atas validitas CAPM dan beta. Perilaku return saham tidak konsisten dengan CAPM dipandang sebagai bukti dari ketidakefisienan pasar. Status CAPM dan implikasinya pada beta tidak jelas. Beta mungkin berubah selama ini tidak stasionari. Dari sudut pandang akuntansi, luas beta bukan ukuran rasiko spesifik perusahaan yang relevan, di mana beta hanya meningkatkan peran laporan keuangan dalam melaporkan informasi berisiko, yang artinya bahwa beta is not that. Lalu excess stock market volatility. Pertanyaan mengenai apakah pasar efisien didorong dari bukti bahwa adanya volatilitas harga saham ekses pada level pasar. CAPM beranggapan bahwa beta dan tingkat bunga bebas berisiko konstan hanya perubahan dalam return pada portofolio saham pada portofolio pasar yang menyebabkan perubahan dalam return saham. Penjelasan yang mungkin dari ketidakefisienan ini adalah faktor keperilakuan meningkatkan volatilitas pasar saham. Sebagai contoh, model momentum Daniel mengimplikasikan volatilitas pasar ekses seperti harga menaik atau overshoot dan kemudian jatuh lagi.
Penjelasan lain atas temuan Silver et al. Adalah dividen adalah spesifik untuk sebagian besar perusahaan. Variabilitas dividen antara perusahaan dapat didiversifikasikan pada portofolio yang luas, sehingga kita tidak memperkirakan bahwa variabilitas agregat dividen untuk menjelaskan variabilitas dari indeks pasar saham. Lalu ada stock market bubbles. Stock market bubbles adalah harga saham meningkat jauh dari nilai rasional yang menggambarkan kasus ekstrim dari volatilitas. Bubbles berdasarkan Shiller didorong dari kombinasi bias, self-attribution, dan momentum, trading umpan balik positif, dan perilaku herd yang didorong dari prediksi optimis media dari ahli pasar. Shiller membuktikan bahwa perilaku bubble dapat terjadi sewaktu-waktu dan sulit diprediksi kapan berakhirnya. Namun demikian, perkembangan bubble tidak serta-merta mengkontradiksi efisiensi pasar, tergantung apakah informasi tersedia atau tidak pada saat itu untuk memprediksi resiko ini. Lalu ada diskusi efisiensi pasar saham dengan behavioral finance. Secara kolektif, teori behavioral finance dan bukti yang telah didiskusikan sebelumnya meningkatkan pertanyaan mengenai seberapa jauh efisiensi pasar sekuritas dan perilaku rasional investor. Fama mengevaluasi bukti ini dan menyimpulkan bahwa hal ini tidak menjelaskan gambaran besarnya. Walaupun terdapat bukti inkonsisten dengan efisiensi, tidak terdapat teori alternatif yang memprediksi dan mengintegrasikan bukti anomali. Misalnya, teori untuk memprediksi kapan pasar akan overact atau underact. Hirschleifer dan Theo membuat model di mana sebagian investor adalah rasional sepenuhnya, sedangkan sebagian sisanya memiliki limited attention yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengolah informasi publik yang tersedia. Limited attention mempengaruhi interpretasi investor atas informasi, sehingga pasar akan underreact terhadap informasi tambahan. Hal ini diperkuat dengan bukti empiris oleh Ahmed tahun 2006, di mana mereka menemukan tidak terdapat reaksi signifikan harga saham atas nilai derivatif yang diungkapkan sebagai informasi tambahan, tetapi terdapat reaksi positif signifikan ketika pengungkapan tersebut terdapat pada neraca. Lalu subbab selanjutnya adalah anomali pasar sekuritas efisien. Terdapat bukti bahwa pasar mungkin tidak merespon informasi akuntansi tepat seperti yang diprediksikan oleh teori efisiensi. Contohnya, harga saham mungkin tidak akan bereaksi penuh terhadap pernyataan keuangan saat itu juga, sehingga abnormal return berlanjut beberapa waktu mengikuti diumumkannya informasi tersebut. Kasus ini tidak konsisten dengan efisiensi pasar sekuritas sehingga disebut anomali pasar sekuritas efisien. Terdapat dua macam anomali sebagai berikut. Pertama, ada post-announcement drift. Pertama kali laba perusahaan diketahui, informasi harus segera diterjemahkan investor dan terkait dengan harga pasar efisien. Bagaimanapun, sudah diketahui yang terjadi adalah tidak demikian. Untuk perusahaan yang melaporkan good news atau kabar baik dalam laba per kuarter, return sekuritas abnormal cenderung menyimpang naik pada beberapa waktu berikutnya dari pengumuman laba. Dengan cara yang sama, perusahaan yang memiliki bad news atau kabar buruk memiliki return abnormal menyimpang mundur dengan periode yang sama. Fenomena inilah yang dinamakan post-announcement drift. Bernard dan Thomas membuktikan hal ini. Investor yang mengikuti strategi membeli saham perusahaan good news dan menjual singkat saham perusahaan bad news di hari pengumuman earning dan penahannya dalam jangka waktu 60 hari akan mendapatkan rata-rata return 18% di atas return pasar. Good news atau bad news di sini adalah perbedaan antara penghasilan kuartal yang dilaporkan saat ini dan penghasilan di kuartal yang sama tahun lalu. Hal ini disebut quarterly seasonal earnings change. Lalu yang kedua, market response to accrual. Sloan memisahkan pelaporan laba bersih dalam arus kas dari aktivitas operasional dan komponen accrual, baik pengurangan ataupun penjumlahan keduanya. Dapat digambarkan dengan formula berikut ini. Net income sama dengan cash flow from operation tambah atau dikurang net accruals. Sloan mengatakan bahwa accrual menjadi subjek kesalahan estimasi dan mungkin manajer akan bias daripada dengan cash flow, dan berargumen bahwa reliabilitas yang lebih rendah ini seharusnya mengurangi asosiasi antara accrual saat ini dalam bersih periode selanjutnya. Accrual kurang reliable jika dibandingkan dengan cash flow. Komponen earnings pada cash flow lebih persisten daripada komponen accrual. Hal ini juga dibuktikan dari studi Sloan bahwa laba bersih yang dilaporkan di tahun depan jauh lebih berasosiasi dengan komponen operating cash flow dari pendapatan tahun ini, sehingga kita akan memperkirakan bahwa pasar efisien akan merespon lebih kuat
pada good news atau bad news dari komponen cash flow dibandingkan dengan good news atau bad news dari komponen accrual. Anomali ini menunjukkan bahwa pasar sekuritas tidak sepenuhnya efisien, dan inefisiensi tersebut didorong oleh perilaku bias investor. Lalu ada subbab selanjutnya, yaitu keterbatasan arbitrase. Terdapat alasan dari anomali yang persisten, yaitu limit to arbitrage. Hal itu adalah biaya yang terjadi oleh investor, membatasi kemampuan mereka untuk secara penuh mengeksploitasi anomali, dan demikian arbitrase itu hilang. Terdapat dua batas, biaya transaksi dan risiko. Perlu dicatat bahwa persisten dari anomali karena limit arbitrase adalah konsisten dengan rata-rata rasionalitas investor. Terlepas dari apakah persisten itu dikarenakan perilaku bias atau limit arbitrase, sekuritas tidak sepenuhnya efisien. Bagaimanapun, pertanyaan sebenarnya adalah apakah kekurangan efisiensi ini disebabkan oleh perilaku bias investor? Secara singkat, biaya transaksi dan risiko idiosinkratik menjadi sebagian penjelasan mengapa anomali seperti post-announcement drift dan accrual masih ada. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa anomali saat ini hampir hilang. Secara keseluruhan terlihat bahwa investor institusi besar dengan biaya transaksi yang rendah dan manajemen risiko yang baik meningkatkan eksploitasi mereka terhadap PAD atau Post Announcement Drift dan anomali accrual sampai dengan anomali tersebut sampai hilang. Jika begitu, maka penjelasan biaya dan risiko sebagai persisten anomali telah didukung. Lalu sebab selanjutnya adalah pertahanan dari rasionalitas rata-rata investor. Pertama, ada menggugurkan ekspektasi rasional. Mengapa anomali muncul? Apakah karena karakteristik perilaku atau dapatkah hal tersebut terjadi jika investor rata-rata rasional? Braff dan Hayton tahun 2002 mengasumsikan bahwa investor segera mencari perubahan yang mendasari parameter perusahaan. Diasumsikan terdapat perusahaan yang melaporkan adanya peningkatan substansial dari penghasilannya. Pertanyaannya, apakah perusahaan diekspektasikan adanya peningkatan earning power atau hanya sebuah noise bersifat jangka pendek? Untuk menghadapi risiko, estimasi investor akan mengubah kepercayaan terhadap power earning lebih sedikit jika mereka yakin earning tinggi benar ada, dan lebih banyak jika mereka yakin itu hanyalah noise. Untuk mengurangi risiko estimasi, investor akan membutuhkan informasi tambahan. Jika ekspektasi earning power benar-benar naik, informasi baru akan diobservasi. Kemudian, investor akan merubah estimasi earning power yang diekspektasikan dan membeli saham tambahan, sehingga harga saham akan naik, namun hal tersebut memakan waktu seperti konsep perilaku konservatif. Investor rasional membutuhkan waktu untuk menginterpretasi penuh pengumuman penghasilan. Terdapat pengurangan post-announcement drift yang menunjukkan bahwa perkiraan kredibel membantu investor untuk mengatasi secara cepat ketidakpastian dalam earning masa depan. Pada kasus APM, setiap investor diasumsikan mengetahui beta saham, dan seluruh investor mengetahui kalau semua orang mengetahui beta. Ketika investor membuat keputusan dengan dasar kepercayaan mereka atas kepercayaan orang lain daripada kepercayaan mereka tentang states of nature yang relevan, kepercayaan ini disebut higher order belief. Hal ini dikarenakan kepercayaan investor rasional dapat menghasilkan perilaku harga saham seperti pada behavioral finance yang diprediksikan. Lalu ada summary securities market inefficiency. Konsekuensi yang paling tampak adalah perilaku atau trader cukup noise, tetapi ekspektasinya nol. Karena itu, bahkan dalam konteks ekspektasi, harga saham tergantung pada nilai yang mendasar dari saham tersebut. Pada waktu yang lain, bagaimanapun juga investor rasional termasuk analisis dan menemukan mispricing dan mengambil keuntungan dari hal tersebut yang memicu harga pada nilai fundamental. Laporan keuangan yang diperbaiki semakin membantu memprediksi nilai fundamental perusahaan dan mempercepat proses arbitrasi. Kemudian dengan mengurangi biaya analis rasional, pelaporan yang lebih baik akan mengurangi bias dari perilaku investor. Akibatnya, inefisiensi pasar sekuritas mendukung perspektif pengukuran. Lalu sebab selanjutnya, secara bersama-sama, teori dan bahan bukti menimbulkan pertanyaan yang lebih besar mengenai luas efisiensi pasar efisien. Terdapat bahan bukti yang membingungkan perilaku investor dan mengakibatkan mispricing yang besar kemungkinan terjadi pada perusahaan di mana evaluasi keuangan sulit dilakukan. Misalnya, untuk perusahaan dengan sejumlah besar aset tidak berwujud, perusahaan yang sedang berkembang, dan pada perusahaan di mana asimetri informasi antara insider dan outsider cukup tinggi. Pada intinya adalah bahwa model pasar efisien masih bermanfaat
sebagai pedoman laporan keuangan, tetapi teori dan bahan bukti tidak efisien terakumulasi pada saat mendukung perspektif pengukuran, meskipun harus melalui pengorbanan reliabilitas untuk peningkatan relevansi. Sejumlah pertimbangan diberikan untuk menyarankan bahwa kegunaan keputusan atas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perhatian terhadap pengukuran. Pertimbangan tersebut dijelaskan pada poin-poin berikutnya. Itu pertama ada low value relevance of financial statement information. Penelitian ARC menunjukkan bahwa pasar cukup bergairah dalam menggunakan kemampuannya untuk mengekstrak implikasi nilai laporan keuangan yang disiapkan dengan dasar historical cost life. Telah menunjukkan bahwa respon pasar terhadap good news atau bad news terhadap laba ialah cukup kecil. Kenyataannya hanya 2-5% dari variabilitas abnormal return dalam narrow window di seputar tanggal pengumuman laba dapat diatribusikan terhadap laba itu sendiri. Kebanyakan dari variabilitas atas satu saham terlihat sebagai dari faktor-faktor di luar laba. Ada auditors legal liability. Mungkin sumber tekanan utama dalam perspektif pengukuran muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan begitu luar biasa dari perusahaan-perusahaan besar, khususnya instansi keuangan. Dengan menggunakan akuntansi biaya historis, dapat saja terjadi bahwa perusahaan yang ada saat ini bisa menghilang di waktu kemudian. Sementara itu, para akuntan dan para auditor dapat mengklaim bahwa informasi tentang kegagalan yang akan datang secara harfiah implisit di dalam pencatatan atau sumber-sumber lain atau tidak merupakan tanggung jawab mereka. Terdapat logika dasar tertentu terdapat masalah yang dimunculkan oleh mereka-mereka yang mempertanyakan mengapa laporan keuangan primer tidak secara lebih jelas meramalkan kemalangan yang terjadi. Kebanyakan perusahaan memiliki ketanggung jawab ke depan secara substansial. Sebagai contoh dalam biaya restorasi tempat, yang sangat terkait dengan konsep penyesuaian pendapatan dan biaya, salah satu cara di mana para akuntan dan auditor bisa melindungi diri mereka melawan tekanan-tekanan ini adalah untuk mengadopsi perspektif pengukuran, yaitu memperkenalkan lebih banyak nilai terbuka dalam akun. Lalu kesimpulannya, dengan asumsi keadilan yang wajar, akuntansi nilai sekarang dapat meningkatkan keputusan kegunaan relatif terhadap perspektif informasi peningkatan penggunaan akuntansi nilai sekarang dalam laporan keuangan. Alasannya, pertama, pasar tidak sepenuhnya efisien. Yang kedua, kekuatan penjelas rendah dari laba bersih untuk pengembalian saham. Yang ketiga, teori surplus bersih Olson. Dan yang keempat, kewajiban auditor. Keputusan kegunaan bagi investor dapat lebih ditingkatkan dengan akuntansi konservatif. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang the measurement approach to decision usefulness atau pendekatan pengukuran untuk manfaat keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.